Firman Tuhan hari ke-43, 12 Februari tahun 2025, Efesus pasal 5 ayat 15-16, perikop hidup dalam terang. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-43, tanggal 12 Februari tahun 2024, diambil dari surat Apostel Paulus ke jemaat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Perikop hidup dalam terang. Sebagai nats, kita tetap memakai dalam 3 versi bahasa. Pertama yaitu bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Bahasa Batak Siganupari di Dok Songonon. Alani i takasma parohahon hamu ngolumuna unang mahamu songon akka naloahon alai tiruhamuma akka nabisu pakke hamuma sadenggan-dengganna tikki na adong dihamu ai jahat do akka tikki. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebagaimana biasanya kita lihat dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai dengan 5, yaitu peristiwa Tola dan Yair. Tola yaitu cucu dari Dodo, anak Pua, ya, menggantikan Abimelek jadi pimpinan Israel selama 23 tahun. Dan dia adalah suku Isasar di bagian Efraim. Dan Yair dari Gilead punya anak laki-laki 30 orang dan 30 ekor keledai tunggangan dan 30 desa di Gilead. Memimpin selama 22 tahun. Dan desa-desanya disebut desa-desa Yair. Dan Tola memimpin selama 23 tahun. Setelah kita melihat ayat ini, apa makna daripada perikop ini, Tola dan Yair? Melihat bagaimana Allah menggunakan pemimpin untuk menyelamatkan umatnya dari penindasan.
Ini menunjukkan bahwa setiap masa Tuhan selalu menyediakan jalan untuk memimpin dan menyelamatkan orang-orangnya saat mereka berada dalam kesulitan. Jadi itulah dengan penunjukan Tola bahwa Tuhan melihat ada masalah di Israel. Mereka perlu dipimpin oleh seorang raja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Maka itulah dipilih oleh Tuhan Tola sebagai pemimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat saat-saat Israel terpuruk, Tuhan mengangkat seorang pemimpin. Itulah bahwa kasih-Nya kekal dan abadi. Rencana Tuhan yang sangat besar itu ditunjukkan dengan pengangkatan pemimpin-pemimpin pada bangsa Israel. Apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat bahwa Tola anak buah dan dari suku Isasar, ya. Dia memimpin Israel selama 23 tahun dan sangat bijak. Kemudian setelah itu kepada Yair, ya, diserahkan kepemimpinan. Dia mempunyai anak 30 orang dan kuda tunggangan 30, dan juga dia punya desa 30. Maka terkenal sampai sekarang di Israel disebut namanya desa Yair. Dan Yair memimpin selama 22 tahun. Dan dia berasal dari Gilead. Kemudian kalau kita melihat peranan Tola dan Yair, apa yang bisa kita ambil pembelajaran dari kedua pemimpin ini? Di sini kita lihat bahwa Tola, ya, teladan, ya, di mana seorang pemimpin yang baik harus memaknai dari harus, ya, memahami dan merangkul tanggung jawab untuk kedamaian dan keadilan umat. Jadi ada dua yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang baik, yaitu memahami dan merangkul tanggung jawab yang diberikan. Harus paham apa, dan juga dia adalah harus bersama tanggung jawab yang diberikan untuk menjalankan tugasnya. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Nah, kemudian kepemimpinan sejati harus didasarkan pada ketulusan dan pengabdian kepada Tuhan serta, ya, masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kepemimpinan yang sejati dikatakan dalam hal perikop ini adalah harus didasarkan pada ketulusan dan pengabdian kepada Tuhan dan masyarakatnya. Jadi ada pengabdian, ya, dan juga ada ketulusan baik kepada Tuhan dan juga masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian Tola pemimpin yang bijak dan berkomitmen. Dan dia memimpin selama 23 tahun. Dan setelah itu maka Tuhan memilih Yair sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan Yair memimpin selama 22 tahun, ya. Dan dia punya anak 30 orang dan keledai tunggangan
sebanyak 30 ekor dipersiapkan untuk anak-anaknya. Dan juga dia memiliki desa, 30 buah desa. Jadi memang benar-benar matang Yair mempersiapkan semua. Bahkan sampai sekarang dikatakan di sana ada desa-desa Yair. Itulah yang 30 desa tersebut. Itulah bacaan pagi yang bisa kita lihat dalam Hakim-Hakim, ya, pasal 10 ayat 1 sampai dengan 15. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya. Diambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13. Nah, ini judulnya tetap mengacu kepada judul yang sebelumnya, yaitu Allah dengan umatnya yang terpilih. Jadi ada di sini umat yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Apa makna perikop ini? Kita lihat bahwa Paulus, ya, menjelaskan bahwa tidak semua orang dari keturunan Israel adalah benar-benar umat Allah. Berarti ada keturunan Israel, memang dia bukan umat Allah. Siapakah itu? Itulah orang yang tidak percaya kepada Yesus yang datang menyelamatkan dunia, yang dikirimkan oleh Allah. Jadi ada dikatakan bahwa tidak semua orang Israel, ya, dari keturunan Israel adalah benar-benar umat Allah. Apa pesan moral dari perikop ini, ya, yang mau kita ambil? Pesan moralnya adalah bahwa pemilihan Allah tidak bergantung pada keturunan fisik, ya. Jadi bukan karena dia keturunan Israel maka dia terpilih, tidak. Jadi pemilihan, ya, Allah tidak bergantung pada keturunan fisik, tetapi pada kendala, ya, tapi pada kedaulatan Tuhan. Artinya ada hak prerogatif Allah, ya, didasarkan pada kedaulatannya, dan ada tujuan yang lebih besar. Kalau Allah menentukan ini, berarti ada rencana di balik pemilihan tersebut. Itulah pesan moral yang bisa kita lihat. Jadi semuanya dasar pemilihan ada rencana yang lebih besar yang sudah Allah tentukan. Bagaimana pembelajaran daripada perikop ini? Kita lihat bahwa, ya, Allah memiliki rencana, ya, tertentu di mana Ia memilih siapa yang akan menerima karunia itu, seperti diperlihatkan dalam masalah, ya, Ishak dan Ismail, ya, serta Yakub dan Esau. Jadi boleh dikatakan Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Abraham, istrinya Sarah, menjadi bangsa yang memenuhi dunia, yang pilihan Allah. Sebelumnya sudah ada Ismail sebagai anak daripada Hagar, ya, sebagai gundiknya. Tapi yang menduduki kerajaan di bangsa Israel adalah anaknya Ishak. Demikian juga anaknya Ishak, ya, yaitu Ishak punya anak 2 orang, Esau dan Yakub.
Tapi bahkan Allah menentukan pilihan pada Yakub. Esau tidak. Bahkan waktu pergi ke tanah Kanaan, ya, di tanah Moab itu ada banyak penduduk Esau, ya, yang menyembah berhala. Bahkan itu diperangi oleh bangsa Israel, direbut kotanya. Nah, jadi pembelajaran di sini bahwa bahwa Allah memiliki rencana tertentu, ya, di mana Ia memilih siapa yang akan menerima karunia-Nya, seperti diperlihatkan pada Ishak dan Ismail, ya, Yakub dan Esau. Nah, kemudian dalam ayat 11, ya, Paulus menggarisbawahi bahwa penetapan ini terjadi sebelum mereka lahir, menunjukkan bahwa pemilihan Allah didasarkan pada rencananya yang sempurna dan bukan pada perbuatan manusia. Jadi tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia dia terpilih, tidak. Ada rencana Allah, bahkan sebelum lahir pun itu sudah direncanakan. Nah, hal ini memberikan kita pemahaman tentang kasih karunia dan keadilan Allah, serta pentingnya menerima dan menghargai caranya dalam bekerja dalam hidup kita, terlepas dari latar belakang kita. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 9 ayat 6, ya, dikatakan, tetapi tidak demikian halnya dengan firman Allah, sebab tidak semua orang di Israel adalah Israel. Ini sudah dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat 6. Kemudian Paulus menyoroti, karena ke jemaat Rom adalah surat daripada Paulus, dan dia menyoroti bahwa identitas sebagian umat Allah tidak hanya ditentukan oleh keturunan fisik, ya, misalnya keturunan Abraham, keturunan Ishak otomatis tidak, ya. Walaupun itu sudah pilihan, namun dikatakan bahwa identitas sebagai umat Allah tidak hanya ditentukan oleh keturunan fisik, tetapi apa? Adalah oleh pilihan dan rencana Allah yang lebih besar. Jadi selalu dikaitkan dengan pilihan Allah dan rencananya yang lebih besar untuk mewujudkan bahwa kasih-Nya kekal dan abadi. Hal ini mengajak kita untuk meresapi bahwa hubungan kita dengan Allah tidak terjebak dalam tradisi atau asal-usul, melainkan dalam kedaulatan dan kasih karunia-Nya. Itulah bacaan pagi dan malam pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Dan sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita selalu menyampaikan apa pedoman kita selama bulan Februari. Dan sebagai topik dalam bulan Februari selalu kita sampaikan adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi ada dua. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia merupakan sumber kekuatan dan pengharapan kita, hidup kekal dan abadi. Nah, kemudian hal ini dijabarkan dalam Mazmur pasal yang 46 ayat 2. Dikatakan demikian: Allah perlindungan dan kekuatan kita,
Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesusahan. Jadi Allah perlindungan dan kekuatan kita. Kemudian ia mampu, ya, dan siap menolong kita dalam setiap kesusahan. Itulah pedoman kita selama bulan Februari, dengan ada paradigma bahwa apapun yang terjadi, misalnya bumi berubah dan gunung-gunung di dasar laut bergoncang, tapi kita tidak takut, karena kekuatan, perlindungan kita dan keamanan kita adalah Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita khawatir, karena perlindungan dan keamanan kita adalah Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Hidup dalam terang. Apa makna dalam perikop ini? Kalau kita lihat dalam nats pada hari ini, hidup, ya, dalam terang, makna perikop ini adalah terdapat panggilan bagi umat Tuhan untuk hidup dengan bijaksana dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, terutama di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kejahatan. Nah, jadi di sini dikatakan adalah panggilan bagi umat Tuhan untuk hidup dengan bijak dan juga memanfaatkan setiap kesempatan. Karena kita tahu bahwa dunia saat ini sudah semakin jahat. Semakin susah kita mencari hal-hal yang baik. Contoh misalnya dalam fast food, ya, makanan cepat saji yang beredar telah banyak kandungan-kandungan dalam kimia, sehingga terutama yang ditujukan kepada anak-anak kecil, dan itu bisa mereka berjamaah sakit dan dibawa ke rumah sakit hanya karena makanan-makanan yang cepat saji yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Di sini dikatakan bahwa terdapat panggilan bagi umat Tuhan untuk hidup dengan bijak dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, terutama di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kejahatan. Ayat tersebut memberikan dorongan untuk memperhatikan cara hidup kita dan bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan. Jadi di sini adalah cara kita untuk menggunakan waktu yang diberikan. Jangan sampai dengan masa-masa yang jahat seperti ini bahkan kita ikut terpengaruh di dalamnya. Bagaimana kita menghindari itu? Maka di sini kita dikatakan untuk menghindari hal-hal yang jahat tersebut, maka tugas kita selalu komunikasi dengan Tuhan, yaitu berdoa, baca firman, kemudian merenungkan firman tersebut. Itulah makna daripada perikop ini, bahwa hidup dalam terang. Artinya kita harus bijak dan mampu memanfaatkan kesempatan di saat tengah dunia yang semakin rumit. Dan cara kita adalah dengan berdoa, baca firman, dan merenung. Itulah makna perikop ini. Kemudian apa pesan moral yang disampaikan dalam
ayat tersebut. Kesempatan-kesempatan yang ada harus dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan jadilah manusia transisi. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Kalau kita untuk menjadi hidup dalam terang. Jadi hidup dalam terang itu kita harus bisa menjadi manusia transisi. Apa itu manusia transisi? Manusia transisi dalam istilah Batak disebutkan begini. Ya. Molo dang bui hita mangurupi dongata pinomat unang manusai. Imam Mauludi Hatta Batak dalam bahasa Indonesia mengatakan, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Maka untuk itu, pakailah kesempatan-kesempatan yang ada untuk dimanfaatkan sebagai memuliakan Tuhan. Jadi kita bekerja untuk Tuhan dan bukan diri sendiri, dan menjalankan karakter Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya, dan jadilah manusia transisi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini ialah, karena itu ya, perhatikanlah dengan seksama. Mari kita perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan ya, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat. Ini mengacu kepada ayat hari ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah sebagai seorang yang bijak, arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari sulit. Jadi kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Ayat ini mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran dan kebijaksanaan, terutama dalam menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Jadi waktu itu adalah uang. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ini pembelajaran dari perikop ini. Kemudian dalam konteks ini ya, penting bagi kita untuk mengenali setiap tindakan dan pilihan yang kita buat harus mencerminkan karakter Kristus. Kalau Stephen Covey mengatakan, everybody freedom to choice. Semua orang bebas untuk memilih. Tapi dikatakan lagi, everybody must be responsibility to his choice. Artinya, dengan kebebasan memilih itu, dan kita harus bertanggung jawab atas pilihan. Kemudian, setiap tindakan dan pilihan yang kita buat harus mencerminkan karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Yaitu kasih. Dan ini bisa disikapi dengan 4 anugerah manusiawi,
serta memanfaatkan kesempatan yang ada untuk membawa dampak positif yang ada di sekitar kita, bahkan di tengah sulitnya dunia saat ini. Jadi kita bisa memanfaatkan 4 anugerah manusiawi dalam pilihan yang kita buat untuk mencerminkan karakter Tuhan, supaya sesuai dengan karakter Tuhan. Karakter Kristus adalah kasih, terang, dan roti hidup, dan jalan menuju Bapa. Itulah karakter daripada Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mencapai karakter Kristus? Di sini dikatakan ada 4 anugerah manusiawi, yaitu pertama, kita harus sadar siapa kita di hadapan diri kita, di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, di hadapan alam semesta, dan terutama di hadapan Tuhan. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Dan yang kedua, ada imajinasi. Apa itu imajinasi? Bekerja untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Apa itu jangka panjang? Jangka panjang, kita tahu bahwa tujuan akhir hidup kita adalah life after life, the new of Jerusalem. Artinya, tujuan jangka panjang hidup kita adalah hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Kita harus berpacu pada tujuan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek, kebutuhan sehari-hari itu jangka pendek. Tapi jangka panjang kita, dan kita dari sanalah kita memulai pekerjaan kita. Jadi kalau Stephen Covey mengatakan, mulai dengan tujuan akhir, began the end in mind. Memulai dengan tujuan akhir, dan kemudian meletakkan apa yang utama dalam mencapai tujuan tersebut. Yang utama adalah bahwa utara sejati kita adalah mengandalkan Tuhan dan berfokus pada Dia, bekerja untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Itulah yang bisa kita lihat dari 3 tinjauan makna, dan juga pesan moral, dan juga pembelajaran. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita dapat kalau kita hidup dalam terang? Apa yang bisa kita lihat? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang besar. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara menentukan apakah kesempatan yang ada sejalan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar sesuai kehendak Tuhan, hidup dalam terang? Bagaimana cara menentukan? Di sini dikatakan menentukan apakah kesempatan yang ada sejalan dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah hal yang sangat penting dan memerlukan kebijaksanaan serta ketelitian. Kemudian konsepnya adalah adanya 4 anugerah manusiawi setiap
merespon stimulus yang ada, ya, untuk mengandalkan iman dan petunjuk Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Jadi cara kita untuk menentukan apakah kesempatan yang ada sejalan dengan kehendak Tuhan, kita selalu harus merespon dengan 4 anugerah manusiawi untuk sejalan dengan karakter Tuhan. Apa itu? Kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, dan independent will. Artinya pengambilan keputusan saat akhir. Nah, di sini dikatakan harus mendengarkan suara Tuhan. Jadi mengandalkan iman dan petunjuk Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Dependent will. Harus, ya, selalu mengandalkan iman percaya dan petunjuk dari Tuhan, sehingga kita bisa dengan mengambil keputusan yang baik. Itulah cara kita menentukan apakah kesempatan yang ada sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, ya, apabila kita kurang bijak dan kurang mampu untuk mengambil keputusan, maka dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dikatakan, minta, ya, dan diingatkan bahwa jika seorang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi Allah sangat bermurah hati untuk memberikan hikmat kepada semua orang yang meminta. Seperti contoh, Raja Salomo, dia meminta hikmat kebijaksanaan. Allah sangat bermurah hati. Bahkan kau minta hikmat, tapi saya akan tambahkan bagimu kekayaan. Jadi apa yang kita minta itu, kalau memang sudah sesuai dengan rencana Allah, itu akan ditambahkan dengan berkat yang lain. Itulah kalau kita sejalan dengan petunjuk-petunjuk daripada Allah dalam setiap tindakan kita. Jadi tadi dikatakan di sini, jika seorang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, langkahku, dan terang bagi jalannya. Mazmur 119 ayat 105. Jadi firman-Mu itu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, maka semua langkah kita dan jalan kita menjadi jelas kemana arah dan tujuan kita. Nilai Alkitabiah dapat membenarkan, ya, kejelasan dan nilai-nilai yang perlu kita renungkan. Jadi nilai-nilai Alkitabiah dapat memberikan kejelasan dan nilai-nilai yang perlu kita renungkan. Apakah langkah yang akan diambil sesuai dengan kehendaknya? Inilah kita harus merenung. Sehingga menjawab pertanyaan di atas, apakah kesempatan yang ada, ya, sejalan dengan kehendak Allah? Jawabnya adalah merenungkan ajaran dan nilai-nilai Alkitab dapat memberikan kejelasan tentang apakah langkah yang diambil sesuai dengan kehendaknya. Itulah cara kita untuk merespon apakah langkah-langkah kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan tadi,
Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Jadi hikmat kebijaksanaan Allah datang dari Allah. Itulah cara kita untuk menjawab bagaimana cara menentukan apakah kesempatan yang ada sejalan dengan kehendak Tuhan dalam hidup. Jawabannya adalah merenungkan ajaran dan nilai-nilai Alkitabiah yang dapat memberikan kejelasan tentang apakah langkah yang diambil sesuai dengan kehendaknya. Jadi berdasarkan Alkitabiah. Kalau kita dibekali dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya untuk menerangi jalanku. Ini sangat jelas. Kalau kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka jalan yang kita tempuh sesuai dengan rencananya. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika merasa waktu yang dimiliki tidak cukup untuk mencapai tujuan rohani? Jadi kadang-kadang kita selalu kekurangan waktu, terlampau sibuk dengan hal-hal yang lain, urusan bisnis, urusan ini, sehingga dengan kesibukan itu kita lupa untuk meluangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang tantangan kita yang sering terjadi. Kalau seorang yang freelancer, yang sudah pensiun, itu malah sangat banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Ini bagi orang yang sangat sibuk, ya, mempunyai kegiatan yang super aktif, ya. Apa yang harus dilakukan ketika merasa waktu yang dimiliki tidak cukup untuk mencapai tujuan rohani? Ini perlu kita renungkan. Dikatakan bahwa ketika merasa waktu yang dimiliki tidak cukup untuk mencapai tujuan rohani, penting untuk memahami bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mengejarnya. Jadi ada semacam keinginan daripada Tuhan Allah bahwa kita diinginkan untuk mengejarnya dalam situasi apapun rumitnya pekerjaan kita. Harus ada meluangkan waktu untuk Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita untuk mengejarnya selalu, supaya kita bisa diselamatkan. Jadi, bagaimana kita mengejar Tuhan? Dikatakan dengan sepenuh hati, meskipun dalam keadaan terbatas. Walaupun kita terbatas waktu, tapi kita harus tetap mengejarnya dengan sepenuh hati untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Tuhan. Dalam Alkitab, kita diajarkan untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Apa maksud? Karena kalau kita sudah connect dan berhubungan dengan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan semuanya akan bisa terselesaikan. Jadi menjalin hubungan kita dengan Tuhan harus kita tempatkan di atas daripada segalanya. Dengan sibuk apapun kita, ya, apapun pekerjaan kita, kita tetap harus prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan di atas segalanya, dan untuk mempercayakan segala hal kepadanya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa makna ayat ini? Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segala sesuatu. Jadi sudah diingatkan bahwa pentingnya prioritas utama adalah mengadakan hubungan dengan Tuhan di atas segala kegiatan kita. Contoh, kita lihat Yesus. Pada waktu pagi-pagi, waktu berkhotbah di Galilea, dia bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sunyi. Dan dia berdoa di sana. Apa maksudnya? Supaya dia bisa kuat untuk menyampaikan firman Tuhan berkhotbah di rumah-rumah ibadah. Dia mempersiapkan diri berdoa. Dia Tuhan. Tapi rutin mempersiapkan diri. Bagaimana kita manusia ciptaannya? Mari kita itu di teladan Tuhan. Mempersiapkan diri setiap saat untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya memprioritaskan hubungan dengan Tuhan di atas segala sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri ya, dalam Markus 1 ayat 35. Dikatakan bahwa waktu Yesus hendak berkhotbah di Galilea ya, dia keesokan harinya waktu masih gelap, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. Pada waktu itu Yesus hendak berkhotbah di Galilea. Inilah menjadi role model kita. Yesus bagaimanapun sibuknya, padahal dia masih dicari-cari orang karena ribuan orang mencari dia untuk menyembuhkan. Sampai Simon dan temannya mencari Yesus ya. Dan setelah bertemu mereka katakan semua orang mencari Bapa. Jadi sangat sibuk sebenarnya Yesus itu, dicari-cari oleh orang, tapi dia tetap mengambil waktu untuk berdoa. Inilah maksud daripada pertanyaan nomor 2 tadi, bahwa apa yang harus kita lakukan ketika merasa waktu yang dimiliki tidak cukup untuk mencapai tujuan rohani. Demikian juga Yesus. Dia berkhotbah dan semua dicari orang. Dia habis menyembuhkan orang, malamnya dia pergi dan paginya dia harus bangun menyempatkan diri untuk mempersiapkan diri. Kita pun dengan sesibuk apapun, mari kita contoh karakter daripada Yesus, selalu berdoa di tempat yang sunyi setiap hari untuk mempersiapkan pekerjaannya. Ini adalah merupakan role model bagi kita. Sesibuk apapun kita, mari kita buatkan waktu untuk berdoa, mempersiapkan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang. Kemudian tujuan utama juga adalah dengan tugas samping ya. Dan jangan sampai tujuan utama kita harus lebih dahulu di samping tujuan-tujuan lainnya. Jadi kalau tujuan utama kita adalah life after life, the New of Jerusalem, tentu kita harus memilih ya untuk mempersiapkan itu. Prioritas utama adalah berdoa, meminta hikmat kebijaksanaan dari Allah. Harus kita meminta kebijaksanaan untuk menjalankan tugas setiap hari. Itulah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dengan sempitnya waktu dalam mencapai tujuan rohani kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Dalam konteks yang penuh tantangan, bagaimana cara kita bisa tetap hidup arif dan bijaksana sesuai dengan ajaran Kristus? Nah, ini walaupun sibuk, tapi kita dituntut supaya tetap arif dan bijaksana. Bagaimana caranya?
dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, ya, penting bagi kita untuk meneladani ajaran Kristus yang mengajar kita untuk bersikap arif dan bijaksana dalam setiap langkah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Kristus, ya, kita dapat menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan hikmat. Prinsip-prinsip ajaran Kristus sudah jelas tadi adalah sebelum memulai pekerjaan berdoa, meminta hikmat dari Allah, supaya apa yang kita kerjakan itu nanti menjadi mulus, berakhir damai sejahtera. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan perkataannya dan melakukannya ibarat membangun rumah di atas batu. Ini mengingatkan bahwa memiliki dasar iman yang kokoh dapat membantu kita mengatasi badai kehidupan. Jadi membangun rumah di atas batu sehingga dia tidak akan goyah walaupun banjir datang atau hujan atau angin, dia tidak terganggu. Itulah dicontohkan kalau kita lebih dulu menerima hikmat dari Tuhan, ibarat sama dengan membangun rumah di atas batu. Kemudian dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5, kita diingatkan untuk selalu meminta hikmat dari Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, ya, menghadapi sikap, ya, rendah hati dan terus tekun berdoa, akan memberikan kita pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana, ya, menjalani kehidupan yang berkembang di hati kita, yang benar, yang berkenan di hati kita. Jadi membangun sesuatu yang berkenan di hati kita. Berdoa akan memberikan pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana menjalani kehidupan yang berkenaan di hati kita. Jadi rendah hati dan tekun berdoa dan baca firman Tuhan. Itulah jawaban dalam konteks yang penuh tantangan, bagaimana kita bisa tetap hidup arif dan bijaksana sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu rendah hati dan tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Itulah jawaban yang bisa kita berikan dalam poin 3. Maka dengan kita hidup terang di dalam Tuhan, terang kita itu selalu bercahaya, dan lebih dulu kita meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat mengambil keputusan apa yang kita lakukan dalam setiap kegiatan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.